Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Badri Hutahila dengan NIM 400403256300057. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran saya untuk mata kuliah CAD dan CAM. Nah, untuk materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini sendiri adalah 3D print. Yang mana untuk 3D print sendiri, untuk desainnya saya menggunakan SolidWorks dan untuk nanti apa namanya manufacture-nya atau cetakannya saya akan menggunakan uh, Bambu Lab seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke proses desainnya. Ini kita buat fontnya terlebih dahulu. Tingginya mungkin mungkin saya akan buat 10. Juga kita atur. Oke, di sini mungkin kita akan extrude terlebih dahulu yang ini. Terlebih dahulu kita extrude tulisannya. Oke, selanjutnya kita buat dasarnya. Seperti ini. Dan kita buat lubangnya untuk nanti gantungan kuncinya. Ini nanti kita mungkin langsung bisa extrude. Ini mungkin line. Extrude. Kita blind. 10. Ini. Selanjutnya kita simpan filenya dalam ekstensi STL supaya bisa digunakan di Bambu seperti itu. Di setelah STL save. Oke, terus kita pindah di Bambu. Di sini tadi ada program saya sebelumnya. Jadi kita delete saja. Kita tambahkan yang baru. Terima kasih. Seperti ini. Ini ya. Ini mungkin langkah pertama yang bisa kita lakukan di sini ada auto orient. Jadi ini fungsinya untuk menentukan orientasi terbaik benda kerja saat nantinya akan di 3D print.
Dan ini sepertinya sudah tidak ada perubahan ya. Jadi di sini ada beberapa eh, fitur dari Bambu Lab itu sendiri. Yang pertama di sini kita ada printer yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Bambu Lab A1. Lalu di sini juga ada diameter dari nozzle-nya, kita gunakan standarnya saja. Lalu ada project filament. Di sini kita gunakan filament. Oke, untuk pelannya di sini sudah saya ganti tadi karena menyesuaikan dengan eh, ketersediaan filamen yang ada pada lab. Saya sesuaikan. Di sini menggunakan Esunpla. Di ini ada strength, ada top shell, ini ya. Ini ada grid. Ini ada density-nya ya teman-teman. Jadi semakin besar density-nya, muka juga akan semakin lama nanti pada waktu percetakan seperti itu. Di sini setelah kita slice tadi di sini, lalu kita akan muncul eh, estimasi waktu ya. Di sini estimasi waktu salah satunya dipengaruhi oleh density ini tadi teman-teman. Mungkin di sini kita coba menggunakan density 5%. Lihat di sini bisa dilihat berkurang waktunya teman-teman. Seperti itu. Ini bisa dilihat ada perbedaan waktu sekitar 2 menitan ya teman-teman. Mungkin untuk proses 3D, sorry, mungkin untuk langkah-langkah 3D printing sudah selesai. Lanjut di sini kita akan menuju ke proses 3D printednya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke proses 3D printing. Untuk 3D printing sendiri, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memasukkan chip data dari desain kita dari laptop sebelumnya ke alat 3D printingnya. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya, ketika chip sudah ditanamkan ke ke 3D printing, maka langkah selanjutnya kita mengecek filamen. Dan untuk cek filamen sendiri, di sini kita bisa memilih yang namanya mode load dan unload. Untuk awal-awal sendiri, tentu saja kita akan load untuk filamennya. Di sini bisa dilihat. Untuk load filamennya, pastikan filamennya sudah tertancap pada nozzle, jadi dicek 2 kali. Lalu ketika filamen sudah tertancap, lalu itu artinya mode load sudah berhasil dijalankan. Lanjut selanjutnya kita langsung konfigurasikan desain kita sebelumnya ke board atau ke tabel 3D printing seperti itu.